Assalamualaikum, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan implementasi Six Sigma atau DMAIC Method. DMAIC Method itu terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk studi kasus pada institusi pendidikan. Ternyata Six Sigma bukan hanya bisa diterapkan pada industri, tetapi juga diterapkan pada jasa. Studi kasus yang saya coba ambil adalah implementasi Six Sigma pada satu jurusan atau departemen, yaitu Bachelor of Science Entrepreneurial Management Program Improvement. Jadi kita evaluasi quality service dari jurusan Entrepreneurial Management. Langkah pertama adalah memahami kondisi real di tempat di mana kita akan melakukan evaluasi. Sebenarnya untuk memahami lebih cepat, biasanya kita bisa membuat yang disebut sebagai business process atau data flow diagram dari existing condition jurusan yang kita evaluasi. Jadi jurusannya itu adalah BSEM program. Lalu temukan masalah inti yang dihadapi oleh jurusan tersebut. Misalnya masalah intinya adalah setelah 6 bulan student itu enroll pada program ini, ternyata ada yang keluar, ada yang back out, atau ada yang tidak melanjutkan ke semester berikutnya. Sehingga jumlah studentnya di semester kedua berkurang. Ini contohnya saja ya. Sehingga menjadi notifikasi daripada rektor di mana jumlah student berkurang sebelum mereka menuntaskan pendidikan S1-nya. Kita sebut ini adalah the burning issues atau inti masalahnya. Lebih baik lagi kalau sekiranya didasari oleh data statistik sehingga kita bisa memantau jumlah student ya dari setiap bulan atau mungkin periode berdasarkan hasil pengamatan dari objek yang kita evaluasi. Setelah memahami existing condition dan masalah inti yang dihadapi, maka kita bisa melakukan DMAIC method implementation. Ada 5 tahap, define, measure, analyze, improve, and control. Tahapan pertama, kita mulai dari D, define. Pada tahapan define phase, di sini ada 5 proses, yaitu project charter, project plan, SIPOC, voice of customer, dan critical to quality. Kita mulai dari project charter. Jadi proyek evaluasi dari quality service di jurusan ini, itu kita anggap sebagai sebuah project, di mana itu yang disebut sebagai project charter. Di dalam project charter itu ada nama projectnya apa. Nama projectnya itu adalah improvement dari jurusan BSEM yang disiapkan atau siapa yang melakukan evaluasi ini. Nama saya, kemudian tanggal revisi, dan disetujui oleh pimpinan biasanya. Isinya seperti ini, ada business case, ceritakan kasus yang dihadapi oleh jurusan. Tidak perlu detail, tetapi cukup memberikan informasi yang efektif. Kemudian, jurusan tersebut tentunya ada dong peluang opportunity statement-nya. Kira-kira peluang apa ke depan jurusan tersebut. Kemudian, ada yang disebut dengan defect definition. Kira-kira apa yang membuat quality service dari jurusan tersebut dikategorikan sebagai cacat atau defect. Nah, kemudian kita cek juga goal daripada jurusan. Biasanya jurusan itu punya visi dan misi. Kita cek goal statement-nya apa. Ya, intinya adalah kita ingin memperbaiki sistem yang ada dalam jurusan tersebut dan tentunya benefit yang didapatkan itu akan meningkatkan revenue bagi perguruan tinggi. Kemudian batasi scope-nya. Scope di sini misalkan pada proses pendaftaran mahasiswa, kemudian endpoint-nya itu pada saat student menyelesaikan semester kedua. Kemudian scope-nya itu ada beberapa departemen, misalkan ada tahapan promosi, ada tahapan enrollment, atau tahapan introduction program, dan prime program. Ini juga out of scope-nya. Kemudian dijelaskan juga siapa saja tim yang terlibat, kemudian tugas mereka apa, dan seberapa persen komitmen yang mereka lakukan. Ini yang disebut sebagai project charter. Dilanjutkan tahap kedua yaitu project plan. Project plan itu sama seperti membuat Gantt chart, di mana ada tahapan projectnya, kemudian kita tulis tanggal kapan project itu start dan selesai. Ini bisa dalam per bulan, bisa juga dalam
5 atau sampai 6 semester. Ya, tentunya Anda jelaskan proyeknya apa saja, improve control track benefit misalkan, kemudian tanggal pelaksanaan proyek, sehingga kita bisa memantau sampai sejauh mana proyek itu selesai. Tahap berikutnya kita membuat SIPOC, SIPOC. Ini bentuk SIPOC. SIPOC sebenarnya singkatan dari Supplier, Input, Process, Output, Customer. Jadi di jurusan ini tentunya ada supplier dong. Supplier adalah jumlah siswa dari SMA yang masuk mendaftar ke jurusan kita. Sementara customer itu adalah setelah nanti siswa selesai atau mahasiswa selesai, maka akan diterima oleh perusahaan yang akan menerima siswa tersebut untuk bekerja. Nah, itu contoh analoginya. Tetapi di dalam kasus ini saya akan menjelaskan C, customer. Customer-nya di sini adalah the president of headquarter university, di mana jurusan hanya ingin memberikan good performance-nya yang ditujukan kepada siapa? Kepada rektor, sehingga rektor akan melihat bahwa jurusan ini berjalan dengan baik. Contohnya, itu yang disebut sebagai customer di dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, output. Outputnya apa? Yang menjadi indikator penilaian daripada rektor atau president of headquarter university terhadap jurusan, ya, yang membuat dia mempersepsikan bahwa jurusan ini berjalan dengan baik, yaitu jumlah student, kemudian lulus tepat waktu, tugasnya bagus, kemudian nilai dari mahasiswanya bagus, kemudian kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris, dan tidak ada komplain dari mahasiswa. Itu outputnya. Kemudian P, prosesnya untuk mencapai output. Apa saja prosesnya? Tentunya dalam proses pendaftaran mahasiswa. Kemudian proses distribusi modul, proses distribusi transkrip. Misalkan PR yang harus dikerjakan mahasiswa, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian learning activity, kegiatan belajar mengajar mahasiswa, dan proses verification. Ya, kemudian itu prosesnya. Kemudian inputnya apa? Input daripada resource. Misalkan advertisement content. Orang akan tertarik untuk mendaftar di jurusan kita karena ada iklan. Kemudian partnership dengan SMA. Kemudian partnership dengan cooperation program. Kemudian partnership with enrollment center. Nah, seberapa jauh jurusan berpartner dengan pusat pendaftaran mahasiswa. Kemudian kemampuan negosiasi untuk sponsor program dan promosi besar-besaran dari jurusan tersebut ke sekolah-sekolah. Kemudian terkait dengan on-time delivery berarti kemampuan staf jurusan, ya. Kemudian staf disiplin, material yang diberikan kepada mahasiswa, material dan metode mengajar, kemudian cara mahasiswa tersebut belajar, dan staff awareness. Nah, suppliernya apa saja? Nah, supplier di sini S, ya. Kalau iklan berarti kan media company. Kalau partnership cooperation berarti organization society, ya. Kalau active promotion misalkan dilakukan oleh enrollment department, berarti jurusan harus bekerja sama dengan enrollment department. Kalau misalkan terkait dengan staff disiplin, itu dengan bagian registrar university atau kasir di university tersebut. Kemudian material itu bagian akademik. Kemudian staff awareness biasanya dengan information center. Itu yang disebut sebagai SIPOC. S, supplier, I, input, P, process, O, output, C, customer. Tahap berikutnya adalah voice of customer. Voice of customer sederhana, hanya 2 kolom, yaitu kolom kebutuhan dan measure, ukurannya apa. Apa yang diinginkan customer? Ingat, customer kita itu adalah rektor, supaya jurusan dinilai baik oleh pihak rektor misalkan. Misalkan number of student, berarti jumlah studentnya harus memenuhi apa yang diinginkan oleh rektorat. Kemudian kemampuan bahasa Inggris, berarti grades daripada TOEFL student. Kemudian modul delivery, ya, sampai berapa lama modul diterima oleh mahasiswa ukurannya. Transcript processing. Kemudian weight of activity sheet. Misalkan student mengerjakan PR, bagaimana penilaiannya? Clarification of student complaint, seberapa lama komplain student itu dapat improve oleh jurusan. Dan difficulty of level in examination, seberapa besar kesulitan dalam melakukan ujian. Grades-nya tentunya nilainya. Ini adalah voice of customer yang mampu memuaskan kebutuhan
Customer, dalam hal ini customer itu adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi. Tahap berikutnya adalah E, CTQ. Tahap akhir dari Define Pace, Critical to Quality. CTQ di sini ada 5 kolom, yaitu need, kebutuhannya apa? Nah, di sini kebutuhannya adalah ya kita membutuhkan jumlah student yang banyak, ya, sampai bertahan sampai akhir tahun misalkan. Kemudian kemampuan student dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari sekian banyak masalah dari proses tahapan define ini ternyata 2 masalah utama. Kemudian ada yang disebut dengan big why. Nah, big why-nya apa? Number of student, berarti kan number. Kalau student good capability in English, berarti grades-nya atau nilai TOEFL-nya. Kemudian requirement, kebutuhannya apa? Berarti kebutuhan kita, number of student remain constant after reach 95 student. Ini kebutuhannya. Kemudian kebutuhannya kalau bisa student kita memiliki capability English yang bagus. Matriksnya apa? Berarti di sini alat ukurnya, number of student, alat ukurnya English grade. Dan specification yang dikategorikan satisfied bagi si customer, ya, speknya kalau misalkan numbernya lebih besar dari sama dengan 95 student satu jurusan. Kemudian misalkan grades atau nilai bahasa Inggrisnya lebih besar sama dengan 85. Nah, ini yang disebut dengan CTQ atau Critical to Quality. Tahap berikutnya terkait dengan define sudah selesai nih. Langsung tahap kedua di IMAIC method, yaitu measure. Measure juga sama, ada beberapa tahapan. Ada 10 tahapan, mulai dari project wise sampai sigma calculation. Ini project wise, ada 3 kolom. Ya, ada primary, secondary, related of interest. Kemudian ada kolom wise-nya dan ada kolom measurement-nya. Nah, di sini primary yang utama, ya berarti jumlah studentnya harus banyak nih jurusan. Kemudian measurement-nya itu berdasarkan penilaian daripada rektor perguruan tinggi tersebut. Secondary, ya berarti kemampuan bahasa Inggris itu merupakan prioritas yang kedua nih. Dengan measurement, grade of English assessment-nya bagus. Nah, kemudian ini ada yang disebutkan related of interest. Contohnya yang tadi disebutkan, yaitu modul delivery, transkrip proses, weight of activity sheet, kemampuan siswa dalam menyelesaikan PR, kemudian tingkat kesulitan ujian, kemudian klarifikasi dari proses komplain mahasiswa. Nah, ini adalah ukurannya, itu yang disebut dengan project wise. Yang kedua, performance standard for the wise. Standarnya apa untuk wise-nya? B. Berdasarkan tahapan sebelumnya, di sini ada 4 kolom. Measure dari tahapan sebelumnya ya, 1, 2. Nah, di sini kita hanya menambahkan current baseline. Jadi seberapa besar pencapaiannya yang dilakukan oleh jurusan saat ini. Ya, di sini contohnya primary-nya 90%, 90 student. Nah, berdasarkan current baseline yang terjadi saat ini, pencapaiannya, kita tetapkan targetnya apa. Ya, kalau misalkan 90 student yang sekarang berarti kita target 95. Kalau rata-rata bahasa Inggrisnya nilainya 60, kita target lebih besar daripada 80 dan begitu seterusnya. Measure pace tahap ketiga yaitu data collection plan. Data collection plan bentuknya seperti ini. Type of defect. Ya, tipe cacat, misalkan student yang mengundurkan diri itu cacat ya. Kemudian failed in English, gagal dalam ujian bahasa Inggris. Ya. Kemudian dan begitu seterusnya, waiting time. Pada saat mendapatkan modul, nunggu terlalu lama. Nah, ini type of defect. Nah, kemudian di sini ada operation definition. Berarti kan definisinya, kalau student resign itu lebih besar daripada 70%. Dari mana kita dapatkan datanya? Source of and location. Dari student attendance misalkan. Dari absent student. Kemudian sample size-nya berapa? 100% ya, berarti kita ingin mengetahui berdasarkan performance dari 100% student. Di-collected oleh siapa? Ya, berarti oleh pelaksana Six Sigma. Kemudian kapan data tersebut dapat dikoleksi? After subject finish misalkan. Kemudian how data will be collected? Bagaimana caranya mengoleksi data? Dan other data to be collected at the same time. Ini data collection plan. Tahap berikutnya YX relation. Berdasarkan data collection plan kan kita dapat tuh collection datanya seperti ini. Kemudian basic statistiknya seperti ini. Kita lakukan verifikasi hubungan 2 variabel dari masing-masing data yang kita dapat tadi di atas.